Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Lestari, NIM T2018 4080. Saya dari kelompok 8. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian penilaian, prinsip-prinsip penilaian dan juga karakteristik penilaian. Yang pertama yaitu pengertian penilaian. Menurut Permendikbud nomor 27 tahun 2007 dan nomor 66 tahun 2013, penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian di sini yang pertama melalui validitas. Validitas di sini berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas di sini berkaitan dengan konsistensi hasil belajar. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan yang reliabel dan menjamin konsistensi. Yang ketiga yaitu menyeluruh. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup seluruh domain yang tertuang pada setiap kompetensi dasar. Penilaian harus menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi peserta didik, sehingga tergambar profil kompetensi peserta didik. Yang keempat yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima yaitu objektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus adil, terencana, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Dan yang keenam yaitu mendidik. Proses dan hasil belajar dapat dijadikan dasar untuk motivasi, memperbaiki proses pembelajaran bagi guru, meningkatkan kualitas belajar, dan membina peserta didik agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Selanjutnya yaitu karakteristik penilaian. Menurut Kemendikbud, penilaian memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, belajar tuntas. Asumsi yang dilakukan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, asalkan peserta didik mendapat bantuan yang tepat dan diberi waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu otentik. Memandang penilaian dan pembelajaran merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penilaian otentik di sini harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh, merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Yang ketiga yaitu berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, portofolio, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan belajar minimal atau KKM yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.